Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam program Suara Gembala Gemibem. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam kitab Yakobus 1 ayat yang kedua yang berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Yang diberi tema, berbahagia setiap orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang merindukan kehidupan bahagia. Suatu kehidupan yang menyenangkan dan penuh dengan sukacita. Melalui suratnya yang dikirimkan kepada kedua belas suku di perantauan, Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita supaya kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan jika kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Semua pencobaan yang kita alami merupakan suatu ujian yang menghasilkan ketekunan. Ketekunan yang menghasilkan buah. Buah yang matang dari ketekunan membuat kita menjadi sempurna dan utuh. Seperti yang disampaikan dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maka kita akan melihat sebuah standar yang Allah mau untuk kita sebagai anak-anaknya agar menjadi sempurna. Dan dalam perjalanan mencapai kesempurnaan atau menjadi seperti yang diinginkan oleh Allah, kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan yang ada di hadapan kita. Pencobaan yang menjadi suatu proses pembentukan karakter anak-anak Allah yang menghasilkan ketekunan untuk tetap berkomitmen terhadap kehendak Allah. Bagi iblis, penderitaan atau pencobaan adalah senjata untuk merusak manusia. Tetapi bagi Allah, penderitaan adalah alat untuk membentuk manusia menjadi seperti Kristus. Untuk itulah Allah mengizinkan penderitaan atau pencobaan terjadi dalam hidup anak-anaknya sebagai proses memberikan pertumbuhan. Karena itu penderitaan atau pencobaan dalam kehidupan kita bukan untuk dihindari. Tetapi dengan berani kita menghadapinya. Dengan mengandalkan Tuhan dan bukan dengan mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita. Karena kita tidak dapat selalu mengharapkan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Beberapa pencobaan datang sekedar karena kita adalah manusia. Seperti penyakit, kecelakaan, kekecewaan, bahkan apa yang terlihat sebagai tragedi. Pencobaan-pencobaan yang lain datang karena kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Petrus menekankan hal ini dalam suratnya yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Ini dapat kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Iblis memerangi kita, dunia menentang kita, dan ini membuat hidup kita suatu pertempuran. Saudaraku, biarlah ketika kita menghadapi pencobaan atau penderitaan, kita tidak menghadapinya secara negatif dengan marah, kecewa, murung, bersedih, putus asa, tersinggung dan berontak. Tetapi kita menghadapinya dengan sikap yang benar karena justru melalui pencobaan kadar iman dan kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan teruji. Karena kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkualitas dan berkarakter. Sehingga kita dapat berkata seperti yang Ayub katakan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena di balik pencobaan ada maksud dan ujian yang indah. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena itu berbahagialah setiap orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita diizinkan mengalami berbagai-bagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat dan tidak mengasihi kita. Justru hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena dalam segala perkara Tuhan pasti turut bekerja.
Sebagaimana disampaikan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang tinggal dan terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Karena itu, berbahagialah setiap orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.